lagi apa lebih elaboratif lagi. Bagaimana Ustaz? Ya baik, terima kasih Kang Rendra ya, Ustaz Rendra yang luar biasa, yang terhormat juga Pak Ustaz Supriyati ini seguru seilmu ya, karena memang di bidang hukum keluarga ya di syariah. Baik, terima kasih, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Topik hari ini sangat menarik sekali memang ya. Ini kayaknya masih baru cangkangnya nih yang mau kelihatannya ini ya, nggak sih, udah mulai ada ke dalamnya lah, udah ke sabutnya kalau ibaratnya kelapa. Menarik ini Kang Rendra. Jadi pertama itu kita bicara tentang fatwa ya. Nah, berarti kita harus pahami tentang hakikat dari fatwa dalam konteks hukum Islam gitu ya. Bahwa fatwa itu kan sebenarnya kalau secara secara general itu adalah hukumnya itu mengikat bagi yang bertanya. Ya, terutama tadi mufti kan. Jadi mufti itu akan ditanya oleh seseorang, kemudian keluarlah fatwa dari mufti tersebut. Nah, dalam konteks kontemporer sekarang ini, mufti ini tidak hanya satu orang, tetapi tadi boleh disebut dengan ya mujtahid yang sifatnya itu kolektif ya. Sehingga misalnya di tetangga kita di Singapura sendiri ada mufti di sana yang memang menjawab berbagai persoalan. Nah, karena sifat dari fatwa yang sifatnya itu tidak mengikat secara umum, dia hanya mengikat bagi yang bertanya ya. Ini menjadi hal yang memang menarik kalau dalam kajian Islamic law, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tapi ternyata juga tadi kalau Pak Supri menyebutkan ada dinamika, betul ya, ada dinamika tadi pemahaman terhadap fatwa. Saya ingin membawa ke makna fatwa dulu ya, biar dan mungkin ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, pemirsa sekalian paham apa itu fatwa ya. Tadi dari mulai pertama bahwa di perkembangan awal fatwa itu mengikat hanya bagi yang bertanya. Ya, jadi ketika seorang mufti mengatakan ini haram atau ini halal, itu maka yang nanya itu ya harus ikut gitu ya. Nah, itu yang bertanya. Jadi, tetapi dia tidak mengikat kepada orang yang lainnya. Nah, ini menarik. Tapi kemudian muncul dinamika di mana kemudian fatwa ini bukan lagi dikeluarkan oleh seorang mufti yang hanya satu orang, tetapi menjadi sebuah tadi disebut dengan lembaga keagamaan, atau bolehlah menyebutnya dengan organisasi masyarakat ormas keagamaan. Nah, karena kemudian tadi sifatnya ormas atau lembaga, maka kemudian dia akan mengikat kepada pengikutnya ya, pada pengikutnya dari seluruh ormas yang ada. Nah, ini menjadi sifat yang kedua, dinamika dari